Berita terkini dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bebas beroperasi, tambang emas ilegal di Mandailing Natal ditenggarai di backup aparat hukum. Ya, pemirsa, aktivitas penambangan emas ilegal masih terus berlangsung di lahan bekas tambang, lahan PT M3 di antara Desa Pulau Padang dan Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Penambangan diteruskan kelompok dengan nama usaha PT Capital Mining Hutana yang diduga belum memiliki izin baik di bidang eksplorasi hingga produksi. Akibat eksplorasi yang berlebihan dilakukan oleh PT Capital Mining Hutama, masyarakat dua desa dan kelurahan di sekitar area penambangan itu menyampaikan penolakan terkait aktivitas penambangan tersebut. Mereka juga mengaku telah berulang kali melaporkan persoalan ini ke instansi pemerintahan terkait dan institusi penegak hukum, tetapi tidak membuahkan hasil. Seperti penuturan Wildan, salah seorang aktivis mahasiswa yang tergabung di Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan atau IMA Tabaksel Medan, menjelaskan bahwa tambang emas milik PT Capital Mining Hutana ini berdiri sejak tahun 2017 sampai saat ini masih beroperasi. Walau ada dugaan tidak mengantongi izin dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dalam penuturan Wildan dijelaskan dalam surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Madinah per tanggal 3 Desember 2019 lalu, mengeluarkan surat yang ditujukan ke Yayasan LBH Marhainis berisi jawaban konfirmasi bahwa dinas ini tidak pernah mengeluarkan izin untuk PT Capital Mining Hutana. Ada pertanyaan dari senior-senior wartawan kepada saya terkait aktivitas penambangan PT Capital. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama tambang emas yang di Tenggara tidak memiliki izin ini? Ini sudah ada sejak 2016, yang dimana dulu sebelumnya ada PT M3 dan produksi kami duga itu di tahun 2017. PT Capital Mining ini diduga tidak mengantongi izin ataupun belum mempunyai izin sama sekali sesuai dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada saya. Atas surat saya memohonkan kepada mereka apakah pernah mengeluarkan izin. Di dalam surat yang mereka balas sama sekali belum pernah mengeluarkan izin operasional penambangan. Nah, artinya kuat dugaan kita penambangan itu adalah ilegal. Dan juga sepengetahuan kami, perusahaan yang ada di dalam PT M3 sebelumnya adalah PT Capital Agro Perkasa Raya yang bekerja sama dengan Koperasi Rimbo Tuo. Nah, ini ada dua dampaknya nih, dampak positif dan dampak negatif. Mungkin dampak positif itu didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Tapus, di mana kita lihat bahwasanya masyarakat selalu menerima dana kompensasi dari PT Capital yang dikelola oleh Koperasi Rimbo Tuo, yang dimana izin dari koperasi ini pun kita tidak tahu. Nah, dampak negatifnya itu terjadi kepada masyarakat Pulau Padang, yang dimana mereka karyawan itu kita lihat itu lewatnya dari wilayah Pulau Padang. Dan juga dampak negatifnya terjadi banjir di kampung Pulau Padang di RT 5 tepatnya, di mana bendungan dari yang dibuat oleh PT Capital itu mengakibatkan anak sungai Simpang Tulang itu tidak mengalir lagi airnya, dan terjadi tidak adanya pengerusutan air yang terjadi di RT 5 Pulau Padang. Nah, volume air itu tidak pernah turun. Nah, ketika terjadi hujan maka akan mengakibatkan banjir. Nah, ini pernah kami didesak oleh saudara-saudara kita yang ada di RT 5, tetapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian dari akibat dampak yang terjadi. Dan untuk lingkungan telah terjadi kerusakan lingkungan. Kita lihat sebagaimana kalau kita jalan-jalan ke lokasi tersebut. Saya tidak tahu, tetapi saya merasa ataupun saya menduga pemerintah sengaja diam, terkhususnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di bawahnya pemerintah Kecamatan Linggabayu, di bawahnya Lurah Kelurahan Tapus,
ini sengaja saya lihat seperti diam, di mana kita sering memviralkan ini di media, tetapi tetap aktivitas penambangan jalan terus. Padahal sudah keluar surat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengatakan belum pernah melakukan izin operasi. Dan setahu kita tidak ada PT Kapital, tapi PT Kapital Agro Perkasa Raya, yang dimana itu adalah perkebunan, bukan penambangan emas. Nah, kita menduga pemerintah sengaja ikut bermain di dalam, tetapi kita tidak menuduh. Seperti tadi pertanyaan kedua, ada masyarakat yang diuntungkan, ada masyarakat yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan khususnya adalah masyarakat yang ada di Pulau Padang, wilayah RT 5, di mana terjadi banjir setiap hujan akibat anak sungai Simpang Tolang mereka bendung di wilayah PT Kapital. Nah, limbah yang disebabkan mungkin membuat anak sungai Simpang Tolang tadi tidak mengalir lagi, kita duga seperti itu. Dan juga ya ini mengenai kehidupan masyarakat juga kita lihat kenapa mungkin dengan adanya pembabatan pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan di atas tanah ini sudah tidak ada lagi akibat pembuangan limbah yang kita duga. Kalau ditumpuk atau dibuang dekat sungai mengakibatkan kedangkalan dan akan terjadi banjir bandang. Nah, bisa saja kita duga seperti itu. Jikalau limbah itu dibuang ke aliran anak sungai Simpang Tolang, maka terjadi banjir akibat tidak adanya penurunan volume air. Nah, jadi saya lah selaku masyarakat yang ada di Pulau Padang, harapan saya ini perusahaan ini mengurus izin sehingga ada kejelasan para karyawan yang ada di dalam mengenai pekerjaan mereka, tidak menjadi pekerjaan harian yang tidak mempunyai tunjangan-tunjangan pekerjaan seperti tunjangan BPJS, tunjangan pendidikan anak-anaknya dan lain-lain, dan juga menyelesaikan konflik banjir yang terjadi di RT 5. Dan juga ini ketika PT ini memang betul-betul terus ada, segianya memang harus mengurus izin sehingga tidak terjadi konflik internal yang terjadi di sini dan bisa memberikan kesetaraan terhadap beberapa desa di wilayah-wilayah pertambangan tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak kepada satu sisi saja. Artinya semua desa itu harus diuntungkan. Jadi terakhir, operasi PT Kapital ini kita duga banyak oknum aparat ataupun oknum-oknum pemerintahan yang ikut di dalam, terkhususnya yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Saya sempat sering membuat di Facebook terkait aktivitas mereka dan menandai beberapa ataupun menandai akun Facebook milik salah satu aparat penegak hukum dan FB saya diblokir. Nah, juga kita pernah melihat bahwasanya di dalam perusahaan tersebut ada yang memakai loreng ketika mencegat saya mengambil video tersebut dengan beberapa teman-teman saya ketika kami di dalam. Kita duga itu oknum aparat, tapi waktu itu kita tanya, dia tidak mengaku oknum aparat. Terkhusus di Pulau Padang ini sudah terjadi ketidaksukaan terhadap PT Kapital akibat banjir. Dan tadi malam sudah duduk juga pemuda-pemuda setempat yang ada di Pulau Padang untuk menuntut masalah banjir. Tidak muluk-muluk, kita tidak menuntut yang lain-lain, kita cuma menuntut masalah banjir. Masalah mereka yang lain itu tidak kita permasalahkan, tapi masalah banjir harus diselesaikan. Mungkin sekian bisa saya jawab pertanyaan dari senior wartawan Mona Lisa.
Dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Mona Lisa mengabarkan.